tapi menyampaikan. Kemudian Bapak Ibu hormati, di antara bentuk memakmurkan masjid adalah melaksanakan aktivitas sosial kemasyarakatan di masjid. Contohnya apa, Pak? Contohnya apa yang dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi. Sebagian sahabat Nabi itu ada yang datang dari suku-suku jauh dari dari Madinah, datang ke Madinah tujuannya pengen ngaji kepada Nabi, Pak. Akhirnya Nabi membuatkan tempat tambahan di samping masjid. Sehingga sahabat-sahabat ini dinamakan Ashabu Suffah. Ashabus Suffah. Jadi dibuatkan emperan gitu, Pak, dibuatkan emperan untuk mereka tidur, untuk mereka apa. Termasuk Abu Hurairah itu, Pak, termasuk Ashabus Suffah. Para sahabat itu ada yang izin Nabi pergi berdagang, nyambut gawe, mencari nafkah. Ning Abu Hurairah bertahan sampai dia itu kadang-kadang ora iso mangan. Perutnya lapar, diganjel watu. Lah iso ngadeg tegak begini. Tujuannya untuk menghadiri majelisnya Nabi Muhammad SAW, sehingga Abu Hurairah itu adalah sahabat yang paling okeh dalam meriwayatkan hadis. Soalnya sing liyane sahabat yang lain nyambut gawe, pergi ke kebun apa, Abu Hurairah selalu dekat dengan Nabi sehingga menceritakan apa yang diucapkan, menceritakan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, sehingga hadisnya yang paling oke. Nek hadisnya paling oke, ganjarane oke. Nah, tadi berapa hadis tadi yang sudah kita sampaikan kepada Bapak Ibu, ternyata yang meriwayatkan Imam Muslim, Imam Abu Dawud ternyata dari sahabat Abu Hurairah. Berarti untuk ganjaran terus. Nah, berapa orang dari suku Mudor, namanya suku Mudor. Lah, karena tempatnya jauh, Pak. Dan mereka juga orang-orang miskin. Bekal mereka habis di tengah jalan. Sampai ke Madinah itu, ya Allah, kuru-kuru. Terus banyak debunya. Bajunya juga ada yang suwek-suwek. Rasul langsung mukanya itu langsung sedih mukanya melihat itu. Terus Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pas saat itu masuk waktu sholat, entah duhur entah asar begitu, langsung menyuruh Bilal, adzan Bilal, segera adzan, terus cepat sahabat-sahabatnya udah datang sholat. Setelah Rasul selesai sholat, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam naik mimbar terus menyuruh sahabat-sahabatnya untuk infak sedekah, untuk membantu saudara-saudaranya. Ternyata, Pak, setelah Rasul memberi anjuran ayo do infak, saat itu juga, Pak, sak duwene sahabat, sak duwene diberikan. Pertama itu ada sahabat yang karena dia saat itu membawa uang dinar, Pak, ya, digenggam segini ini sampai abot langsung diberikan kepada Nabi. Sehingga sahabat-sahabat yang lain terus do melu. Do ikut. Setelah melihat sahabat-sahabat itu mengumpulkan sumbangan di masjid itu terkumpul banyak, Rasulullah langsung mukanya berseri-seri senang. Karena Rasul paling gak rela kalau ada orang yang kekurangan, orang yang itu. Itulah sifat santunnya dan sifat sayangnya Rasul kepada umatnya. Termasuk, Pak, ya, termasuk hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari ibu kita Aisyah. Ketika perang Khandaq, seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'ad itu kena panah yang dilemparkan oleh pasukan Ahzab. Kena panah, Pak, di kakinya. Terus luka itu terus darahnya ngalir terus nggak bisa dihentikan. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sahabatnya untuk membuat tenda. Tenda itu ditaruh di dalam masjid. Supaya apa? Supaya saudara-saudaranya, keluarganya, bahkan ada yang seandainya mau mengobati, gampang. Nah, kalau di rumahnya, mungkin rumahnya kecil atau rumahnya jauh, susah. Nah gitu. Itulah yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah dulu Bapak Ibu mengadakan pengobatan di masjid apa di luar? Di teras ya? Di masjid sini. Ora apa-apa, Pak.
Yang penting nanti tidak ada kotor, tidak ada apa. Nah, itu termasuk sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Neng Sa'ad bin Mu'adz karena ini lukanya saking parah, Pak. Akhirnya terus beliau meninggal. Ketika beliau meninggal, Sa'ad bin Mu'adz ini arasnya Allah berguncang, bergetar. Saking apike, soleh, takwai Sa'ad bin Mu'adz. Jadi ya, satu-satunya makhluk Allah, ya, hamba Allah ketika mati arasnya getar. Itulah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Kemudian Bapak Ibu, ada hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dari ibu kita Aisyah juga. Rasul bersabda, "A'linu hadzan nikah waj'aluhu fil masajid wadribu alaihi bidufuf." Ya, Rasul bersabda, "Nek kowe nikah, rame-ramekno. Nek ana sing nikah, rame-ramekno. Dan jadikanlah akadnya nikah itu di masjid." Akadnya boleh dilakukan di masjid, dan ini dilakukan saudara-saudara kita, Pak, ya. Itu dianjurkan oleh Nabi. Akadnya di masjid, setelah di masjid nanti pulang ke rumah terus rame-rame biar orang pada tahu. Karena perbedaan antara nikah dengan zina itu adalah rame itu, Pak. Wadribu lalaihi bidufuf, dan mainlah musik rebana. Nah, itu supaya rame, supaya orang tidak curiga. Sebab tiba-tiba ujuk-ujuk nggak ada rame apa-apa, ujuk-ujuk bonceng-boncengan, runtang-runtung, padahal sudah nikah. Orang kan akhirnya bertanya-tanya, Pak. Soalnya rano rame-rame. Nek rame-rame kan setelah rame-rame wong sak kampung ngerti kabeh, lah mbok bonceng-boncengan. Sunggi-sungginan ya ora apa-apa. Orang tidak. Itu, Pak. Jadi termasuk Bapak saya hormati, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengikat seorang tawanan wong kafir, namanya Sumamah bin Asal. Nah, jadi Rasul menyuruh beberapa kelompok sahabatnya untuk melakukan ekspedisi, patroli, karena orang-orang musyrik masih pengen nyerang terus. Nah, dalam patroli itu sahabat-sahabat Nabi nangkep orang dari Bani Hanifah. Bani Hanifah itu Riyadh, kota Riyadh Ijengetan gitu loh, Pak, wetane. Itu dulu tempatnya suku Bani Hanifah. Namanya Sumamah bin Asal. Ditangkap oleh sahabat-sahabat Nabi, bawa ke Madinah. Oleh Nabi, ikat dia di salah satu tiang Masjid Nabawi. Nggak jero masjid, Pak. Berarti kalau ada orang kafir, ada keperluan masuk ke masjid, boleh. Tapi keperluannya harus jelas dan baik. Boleh. Neng kudu sandale dicopot. Neng nek wong turis tujuannya pengen moto-moto, tujuannya pengen selfie di mimbar, ra oleh. Tapi kalau tujuannya baik, mungkin mau bertanya tentang Islam, mau belajar, mau apa, boleh. Tapi kalau niate mung selfie enggak boleh. Nah, Sumamah bin Asal ini, Pak, oleh Rasul ikat dia di salah satu tiang, terus diikat. Nah, paginya ketika Rasul mau ngimami siang-siang gitu, Pak, mau ngimami jadi imam ke masjid itu, Rasul bertanya, ya, gimana kabarmu wahai Sumamah bin Asal? Nah, Sumamah dia itu kepala suku, Pak. Orang besar, dia bilang, Sumamah bilang, kalau kamu membunuh saya, wahai Muhammad, saya punya keluarga besar yang akan menuntut balas. Kalau kamu memerdekakan saya, melepaskan saya akan mengucapkan syukur kepadamu. Saya berterima kasih kepadamu. Tapi engkau, wahai Muhammad, jika menginginkan dari saya harta sebanyak apapun, bilang, nanti saya kasih. Rasul ditinggalkan Rasul, Pak. Hari berikutnya Rasul lewat, tanya lagi, gimana keadaanmu wahai Sumamah bin Asal? Jawabannya sama, Pak. Kalau engkau membunuh saya, bolok okeh.
Nek kamu membebaskan saya akan terima kasih. Kalau kamu dengan mengikat saya ini kamu pengen mendapatkan uang dari saya, harta dari saya, akan saya kasih harta kepadamu. Kowe njaluk piro? Rasul tinggal aja pergi, Pak. Hari yang ketiga juga sama dilakukan oleh Rasul, pertanyaannya sama, jawabannya juga sama. Hari yang keempat, Pak, Rasul mengatakan, lepaskan dia. Setelah dilepaskan, Pak, orang Melayu mulai. Ning ana sumur ora gitu. Takon sumur, Pak. Pergi ke sumur, mandi, terus balik lagi menemui Nabi, asyhadu alla, masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masuk Islam. Kenapa dia masuk Islam? Selama 3 hari itu dia itu mengamati perbuatannya orang Islam, tindak tanduknya orang Islam, sholatnya orang Islam, kompaknya orang Islam. Ketika sholat, ketika apa-apa, Rasul ketika memberi pengajian, mengajarkan ajaran Islam, dia juga dengar. Akhirnya hatinya tergugah. Hari yang keempat masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, Rasul, tadi kemarin itu kenapa sahabat-sahabatmu itu nangkap saya? Saya itu sakjane di dalam perjalanan dari suku saya Bani Hanifah menuju ke Mekah untuk umroh. Sebetulnya saya itu pengen tawaf, tapi dia masih musyrik, Pak ya. Nah gitu. Kok malah terus ditangkap sahabat-sahabatmu itu, Rasul? Sekarang saya sudah masuk Islam, Rasul saya minta izin, boleh nggak saya tak umroh? Rasul, oh, silakan. Dari Madinah akhirnya terus ngidul, Pak, ke Mekah. Sampai Mekah dia mengucapkan talbiyah. Talbiyahnya kan beda dengan orang musyrik. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak. Labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Talbiyah ini kan talbiyah menunjukkan aku penuhi panggilanmu ya Allah, tiada sekutu bagimu. Kalau talbiyahnya wong musyrik kan, aku penuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang engkau buat, gitu kan. Jadi ketika dia talbiyah yang diajarkan Nabi itu ketika dibaca, wong-wong Mekah kan dok, woi iki talbiyah Muhammad iki, gitu Pak. Iki talbiyah Muhammad, iki wong wis mlebu Islam iki, enak banget deh tawaf di sini, cekel Pak. Gitu. Tangkap. Arep digebuki. Terus yang lain bilang, ada yang kenal. Wah, iki jenenge Sumamah bin Asal, dhek wong Bani Hanifah. Wis jangan dipukuli, biarkan aja, suruh pulang aja. Jangan boleh tawaf lagi, hentikan, suruh pulang. Nah, gitu, Pak. Kenapa? Karena Sumamah ngancem, Pak. Kowe nek ngebuki aku, awas. Saya tidak menjual gandum saya ke Mekah. Gitu, Pak. Kowe nek ngantemi aku, bunuh saya bahkan, awas. Karena saat itu gandum, Pak ya, bahan makan berupa gandum itu yang banyak dikonsumsi di Mekah itu ternyata diambil atau didatangkan dari suku dia, yaitu Bani Hanifah. Itu dibuat ancaman itu. Akhirnya terus yang lain, biar aja. Nanti kalau nggak bisa makan gimana? Udah biar aja, wis. Akhirnya dia pulang. Itulah Sumamah bin Asal, sahabat Nabi yang 3 hari diikat di tiang Masjid Nabawi, hari keempat kemudian masuk Islam. Itulah Bapak Ibu yang saya hormati. Termasuk Rasul juga, Bapak yang saya hormati, Rasul pernah memutuskan perkara di masjid. Di masjid bisa dijadikan tempat untuk memutuskan perkara. Khulafaur Rasyidin, sahabat Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali juga kalau memutuskan perkara di masjid. Bahkan qadhi, hakim, namanya Hakim Syuraih, Pak. Hakim Syuraih. Hakim ini, Pak, menjadi hakim ketika khalifah. Jadi ketika Umar jadi khalifah, ketika Utsman jadi khalifah, ketika Ali jadi khalifah. Menjadi hakim di 3 masa kekhalifahan. Hakim di Kufah. Kalau dia memutuskan perkara, dia di Masjid Jami' Kufah memutuskan perkara. Nah, itulah Bapak saya hormati, semoga kita ya termasuk
hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mau memakmurkan masjid dan yang hatinya selalu bergantung dengan masjid. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Besok di mahsyar ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah tidak kepanasan matahari. Di antaranya adalah seseorang yang hatinya bergantung dengan masjid. Semoga kita termasuk orang-orang yang memakmurkan masjid. Yang terakhir, fa'asallahu, dan semoga Allah, fa'asa ulaika, dan semoga mereka-mereka itu yang memakmurkan masjid itu ayyakunu menjadi minal muhtadin, termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada kata asa. Asa itu bahasa Arab artinya semoga. Asa itu semoga Pak artinya. Tapi kalau semoganya ini datang dari Allah, mesti terjadi. Ya, makanya fa'asa, maka semoga ulaika mereka itu orang yang mau memakmurkan masjid dengan sifat iman, amal soleh, dan tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga mereka menjadi orang yang mendapatkan petunjuk. Lah semoga di sini, semoga kalau datangnya dari Allah itu maknanya adalah mesti akan diberikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang memakmurkan masjid.